pernah kejadian di tempat ini ada anak kecil mandi, beberapa orang anak kecil mandi, ya sekitar 5-7 orang, satu tenggelam dan diselamatkan oleh temannya. Setelah diangkat, dia melihat sosok anak kecil bermata merah dan kepala botak. Dan juga di Sendang itu ada sebuah pancuran, di mana pancuran itu mandinya harus telanjang bulat. Jika seorang wanita mandi di sana dan dalam keadaan datang bulan, air itu tidak akan ngucur lagi. Di momen kali ini, di video kali ini, kita berkunjung ke salah satu sendang, di mana sendang ini terdapat di Tabanan, Bali ya. Dan aku tidak sendiri, bersama dengan Bang Bru, Bucin TV. Dan untuk menuju ke lokasinya, itu menuruni tangga ya sekitar 20 meter ya dari atas ke bawah, teman-teman. Jadi ini cerita yang sangat unik. Ada sendang yang namanya Sendang Tuyul, guys. Jadi Sendang Tuyul ini memang pada waktu zaman dulu itu digunakan untuk mencari kekayaannya. Dan spotnya untuk menuju ke lokasinya ya menuruni anak tangga lagi ya, mungkin sekitar 100 sampai 200 meter dari sini, teman-teman. Dan kita di sini langsung menuju ke salah satu bapak adat ya, atau bapak yang menguasai lokasi tersebut, teman-teman. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan subscribe ya. Alright. Di sini ada warlock Pak Beli Tata ya. Pak Beli Tata. Oke. Apa ini rumah adat bukan? Kok rumah adat? Hah? Kepala adat. Kepala rumahnya kepala adat. Oke. Kalau sempet nanti malam kita kontak di sini ya untuk mengetes uji nyali lah. Oke, teman-teman, setelah ngopi-ngopi sebentar ya, langsung lanjut ke bawah melalui anak tangga ini ya, teman-teman. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke, kita gas. Jadi yang pertama itu ada Sendang Resih, di mana dulu menjadi tempat mandi Resih. Dan yang kedua Sendang Tuyul, guys. Jadi Sendang Tuyul ini pada waktu zaman dulu juga digunakan untuk mencari kekayaan. Dan yang ketiga Sendang Bidadari, yang katanya Sendang Bidadari tersebut pada waktu zaman dulu mungkin sekitar ya beberapa ratus tahun lah ya. Jadi kota Bali, Pulau Bali, Pulau Dewata ini kan terkenal dengan mistis, sangat mistis banget. Jadi untuk kepercayaan masyarakat di sini itu masih kental banget ya, teman-teman, tentang hal-hal mistis, hal-hal gaib, terutama dengan jin. Jadi Sendang Bidadari tersebut memang dulu digunakan untuk pemandian bidadari, guys. Alright, yo, pelan-pelan saja dan kita memasuki hutan di sini, teman-teman. Ya, meskipun di sini di area sekitar sekeliling ini, luarnya hutan ini tuh banyak. Di sini perumahan, di sini kampung, sana kampung gitu ya, desa. Ya mungkin dulu di sini ada hutan yang cukup lebat ya, zaman dulu lah, zaman kerajaan ya, mungkin zaman Belanda. Dan sekarang hanya tersisa hutan yang cukup kecil ini ya, teman-teman. Dan sampai sekarang dan sampai saat ini itu dijaga ketat oleh masyarakat lokal, warga lokal sini ya, untuk menjaga kesuciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Oke, nah ini dia, teman-teman. Di sini ada aliran air yang cukup deras ya. Ya, karena sumber mata air dari tanah tersebut, tanah daerah ini. Wow.
Mana ini? Itu tebing ya teman-teman. Tebing yang cukup curam, tinggi banget di sini guys. Dan ya sudah berlumut gitu karena memang areanya cukup lembab ya di sini. Tebing bukan berarti tebing batu, bukan tebing bebatuan, tapi berupa tanah yang sudah tergerus oleh alam ya. Saking lamanya tempat ini, sehingga waktu demi waktu berlalu, akhirnya tanah tersebut tergerus secara alami. Tapi tidak semua, karena sudah ada penahan secara alami juga, yaitu beberapa pohon yang cukup besar-besar gini, yang mungkin usianya sudah ratusan tahun ya teman-teman. Terutama yang di sini nih, terutama yang di situ itu mengganjal tanah, akar pohon ini ya mengganjal tanah yang tersisa. Dan di situ juga ada, wow, men, kewendeng. Ini asik loh. Ini apa ya teman-teman? Ini guys, jadi di sini ada bebatuan ini sih. Ini nggak tahu ya. Aku tadi nggak tanya secara detail sih. Sendang resinya itu di mana ya? Cuman di sini ada tumpukan bebatuan kuno. Ya. Seperti ini nih. Ini batu bata, guys. Batu bata sisa peninggalan dari kerajaan Majapahit. Bentar. Aku ambil lighting dulu biar terang. Karena di sini lokasinya cukup apa jenenge? Rodo peteng gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa melihat di sini. Nah, ini ada batuan karang. Ini sisa dari peninggalan zaman dulu ya. Zaman waktu dunia ini masih dikelilingi oleh lautan. Jadi setengah dari bumi kita tercinta itu merupakan lautan luas, dan ini sisanya ya. Jadi lambat laun bumi kita itu lautnya itu bukan tambah naik, tapi tambah surut guys. Bukan seperti di Jakarta ya tambah naik ya. ini tambah surut. Jadi secara alamiah seperti itu. Dan ini batu bata peninggalan sisa dari kerajaan zaman dulu. Ini juga ada batu bata yang cukup gede ya. Gede, cuman ini mungkin lebih modern, mungkin tahun 1900-an. Kan sudah mengecil gitu ya teman-teman segini. Kalau yang Majapahit itu gede-gede guys. Ini juga jadi tersusun rapi dan terbentuk seperti gundukan batu ya. Sebuah pundung gitu yang memang dikeramatkan. Dan di sini juga ada lagi teman-teman. Wow, kewendeng pak. Kelihatan. Oh ini guys. Ini batu bata nih ya. Nih batu bata, peninggalan batu bata yang cukup besar. Ini segini ya, 30 cm panjangnya. Dan lebarnya 30 cm. Dan panjangnya sekitar 40 cm nih. Ini masih terpotong gini ya. Batu batanya gede dengan diameter sekitar ya 8 cm. 8 cm. Ini batu bata, tumpukan batu bata juga, dan ada beberapa sesaji di sini yang sudah kosong ya, tempat sesaji. Oke, kita gas ke sana. Nah, ini nih. Nih, aku nggak ngelihat tadi ya, teman-teman. Di sini ada memang tempat untuk bertapa, guys. Ini ada batu bata yang gede-gede. Nih. Ya. Gede, guys. Ini sekitar 30 cm lebih. Ini juga batu bata peninggalan zaman kerajaan Majapahit ya. Dan
perlu diketahui ya teman-teman, kalau kalian semua melihat ada batu bata yang di luar nalar melebihi ukuran dari batu bata di zaman sekarang, itu sudah jelas di sana dulu ada peradaban kerajaan Majapahit guys, seperti itu ya. Dan ini Sendang Resi ya, ini sendangnya ya, area Sendang Resinya ya teman-teman. Ini dia, ada sesaji di sini, dan itu maaf, Nun Sewu, ada, aduh, boleh naik gak ya? Boleh naik gak ini? Jadi ada nih guys, jadi di sini ada seperti kepala naga gitu ya, yang mengeluarkan air, cuman di sini airnya sudah berhenti. Nggak tahu ini sudah surut atau gimana ya, aku nggak paham. Nih batu bata semua ini, gede-gede. Nah ini yang gede nih batu batanya nih. Wow, gila men. Ini pohonnya, Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sana ya teman-teman. Tadi itu kemungkinan menurut aku Sendang Resinya, dan kita menuju ke sana, menuju ke Sendang Tuyulnya. Oh, itu ada pancuran tuh air, seperti mini air terjun ya. Jangan-jangan di situ deh sendangnya deh, Sendang Resi. Gila, kewedeng mbak, sumpah. Masih alami banget gitu loh, dan vegetasinya di sini sangat hijau, alamnya cukup terjaga ya teman-teman ya. Sendang Tuyul ya. Oh iya, Sendang Tuyul teman-teman. Gila, cantik bener men. Sumpah guys. Ini merupakan Sendang Tuyul yang dikeramatkan. Dan konon katanya ya, bagi yang teruntuk khususnya mandi di sini itu harus telanjang bulat teman-teman. Wow. Nah punten, Nyun Sewu, kula nuwun. Permisi, kita ke bawah. Oke, aku ingin merasakan kesegaran alami dari air ini ya teman-teman. Sumber mata air yang keluar dari tanah di area tersebut ya. Oh, jangan dah, nggak boleh guys. Maaf banget. Aku lupa kalau di sini kalau yang menyentuh air ini itu harus telanjang bulat ya. Ya ibaratnya kita tuh sedang mandi gitu guys. Nggak boleh. Jadi seperti ini. Wow, keren Li. Wah, keren. Kita lanjut ya ke bagian sana ya. Jadi beli tadi itu mau memunguti sampah ya. Jadi memang khusus dibersihkan gitu guys. Membawa karung botol-botol yang isinya botol-botol. Oh gila. Wow. Sini ya. Ada tangga, jembatan. Dan depan itu tangga teman-teman.
Wow. Tapi airnya keruh ya tuh. Airnya keruh. Karena memang bukan dari pegunungan. Oh, ada tangga lagi di depan. Ada anjing guys. Shh. Ayo. No. Ayo. No. Lari dia. Jadi getakan ya teman-teman. Getakan. No. Ayo. No. Dan lokasinya cukup cantik di sini guys. Ini nggak tahu membawa kemana. Ada gapura di depan situ, di belakang anjing itu ada gapura teman-teman. Itu ada gapura. Wah. No. Ayo. No. Ayo. No. Woi. Ada anjing guys. Udahlah. Sekarang kita kemana aku nggak tahu. Dan oh itu ada lagi. Mungkin sedang bidadari ya. Oh, cantik bener. Gila. Men. Oke, sekarang kita ke sini ke sendang tuyulnya. Ini merupakan sendang terakhir ya. Jadi ada 3 sendang. Aku ulangi kembali. Sendang resih, sendang tuyul, dan ini yang terakhir sendang bidadari. Jadi yang di situ aliran air ya teman-teman. Nggak tahu sumbernya dari mana. Itu cukup deras banget dan mengalir ke sini. No. Oke, di sini ada beberapa aliran air ya, kayak keran gitu, yang mengisi setiap pipanya teman-teman. No. Gatel banget nih. Wah, dirubungi semut. Wow, keren ya. No. Ayo. No. Datang dia. No. Ayo. No. Hey. No. No. Ayo. No. No. Meskipun aku takut anjing juga, no. Ayo. Kembali ya teman-teman ke lokasi semula. Jadi yang terakhir di sana aku ulangi kembali.
Itu Sendang Bidadari, tempat permandian bidadari. Dan ini Sendang Tuyul yang lokasinya cukup wingit ya teman-teman. Dan yang pertama dan terakhir ini adalah Sendang Resi. Gila, cantik men. Sumpah ini cantik banget. Kewendang, kewendang. Oke. Dan konon katanya di sini dijaga oleh seekor naga gaib yang menjaga Sendang Resi tersebut ya teman-teman. Aduh, aku lupa kalau di sini ada Sendang Tuyul, ada patungnya guys. Maaf ya. Unik. Nih, aku lihatin dari sini ya, teman-teman. Jadi Sendang Tuyul ini ada dua buah patung yang mirip tuyul. Jadi di sini ya. Ini aku foto biar jelas. Itu ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi itu guys. Nah, itu kan ada itu tuyulnya di situ teman-teman. Jadi ada dua buah tuyul. Ini yang kecil yang ini. Dan yang satunya lagi itu di sebelahnya. Aku lihatin ya. Biar nggak gagal paham guys. Ini dia. Misi Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Ini guys. Ini dia. Jadi batu ini mirip sesosok tuyul guys. Ini yang gede ya, yang gede, dan yang itu yang di situ. Nah, itu yang kecil teman-teman. Yang ini ya, itu yang kecil. Oke. Dan patung ini kalau di Jawa sudah dibilang Semar guys. Oke, ya budayanya ya beda. Ya, kita kembali. Wow. Jadi kalau memasuki area hutan ini ya, yang di sini itu gelap banget teman-teman. Dan konon katanya juga di Sendang Resi ini si naga tersebut sering mengaum seperti harimau suaranya, kayak katanya ya, mengeluarkan suara gitulah yang cukup berat. Wih. Peteng bro. Gelap guys. Kita kembali ke atas melalui beberapa anak tangga lagi. Gak jauh sih tangganya, gak terlalu ekstrim gitu. Oke, sudah di anak tangga ini ya, yang di sini. Wih, keren banget. Wah, aku ngambil foto dulu dah. Sumpah nih. Ini tangganya ini epic banget loh. Bentar ya, agak jauh. Oke. Sudah. Berbicara tentang hal-hal mistis itu tergantung di mana kita berada ya, sesuai dengan budayanya.
Maka dari itu kita harus menjaga tradisi, budaya, dan kekayaan alam ini agar terjaga kelestariannya ya teman-teman. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini, dan itulah tadi kalian bisa melihat sedang tuyul, sedang resih, dan sedang bidadari guys. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.